Halo para konten creator semua, bingung kenapa udah bikin konten capek-capek tapi nggak ada yang nonton? Di video kali ini gue akan kasih satu teknik rahasia untuk bisa meningkatkan views dan engagement teman-teman ya. So, seperti apa tekniknya? Oke, udah penasaran? Langsung aja masuk ke dalam videonya ya. Oke, so jadi nama tekniknya di sini adalah hook atau content hook. Tapi sebelum gue jelasin secara detail tentang apa itu hook atau content hook ini, mungkin kita bisa tonton sedikit ya iklan dari Mbak AI ini. Yuk kita dengerin. Mau cuan berlipat ganda cuma modal AI? Kreasi AI kasih lo jalan pintas langsung menuju kesuksesan. Zaman now, ada banyak macam AI yang bisa bikin lo kaya raya. Tapi banyak orang masih bingung banget cara gunainya buat dapetin cuan yang luar biasa. Kreasi AI siap bantu lo dapetin 7.500 prompt, 6.000 gambar, dan software AI custom. Bawa bisnis lo ke level yang gak pernah lo bayangin. Bisnis makin cuan, lancar tanpa ribet. Semua berkat kreasi AI. Jangan tunggu lagi, cek link deskripsi sekarang dan rasakan hasilnya. Oke, terima kasih Mbak AI yang sudah memberikan kita sedikit gitu kan iklan tentang salah satu kursus gue juga namanya ada kreasi AI. Pokoknya kalau teman-teman tertarik gitu kan, nanti linknya ada di deskripsi di bawah, bisa cek sendiri sana ya. Oke, so sekarang kita langsung aja masuk ke dalam materinya ya, tentang apa itu teknik rahasianya ya. Nama teknik rahasianya adalah hook atau content hook. Jadi sini ada penjelasannya. Content hook adalah elemen atau teknik dalam pembuatan konten yang dirancang untuk menarik perhatian audiens sejak awal dan mendorong mereka untuk terus membaca, menonton, dan berinteraksi dengan konten tersebut. Tujuan utamanya dari konten hook adalah untuk menciptakan rasa penasaran atau minat yang kuat pada audiens sehingga mereka merasa tertarik untuk melanjutkan konsumsi konten gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan hook atau content hook. Nah, sebagai contohnya misalnya teman-teman ini sebenarnya udah tahu hook gitu ya. Jadi pada saat 3 detik pertama di video awal itu gue bilang kata-kata seperti ini gitu kan. Halo para konten creator semua, bingung kenapa udah bikin konten capek-capek tapi nggak ada yang nonton. Nah, di video kali ini gue akan kasih satu teknik rahasia untuk bisa meningkatkan views dan engagement teman-teman gitu ya. Jadi pertama gue kasih problemnya gitu kan, gue jelasin nih problemnya. Lu capek bikin konten terus tapi nggak ada yang nonton, itu yang problem pertama. Yang kedua adalah gue jelasin tentang satu teknik rahasia gitu kan, yang bisa bikin teman-teman naikin views dan engagement teman-teman. Jadi dua gitu ya. Dan itu sangat jelas gue bilang di awal video. Nah, ini yang disebut dengan namanya adalah hook. Bagaimana caranya kita bisa menjelaskan hampir semua isi video ke dalam beberapa kata-kata aja atau beberapa atau kalimat sederhana, itu yang dimaksud dengan hook gitu ya. Nah, backup by data kalau kita lihat gitu kan. Nah, di sini ada salah satu datanya, chartnya yang menunjukkan bahwa semakin, karena sekarang udah ada di internet itu informasi udah di mana-mana segala macam gitu kan. Jadi atensi seseorang itu sangat-sangat tipis. Jadi bagaimana caranya kita sebagai seorang kreator untuk bisa tetap menahan penonton untuk bisa nonton terus videonya sampai akhir gitu ya. Nah, itu salah satu tekniknya adalah dengan cara kita bikin hook yang bagus gitu ya. Nah, dengan menggunakan hook yang bagus, orang nonton banyak. Nah, otomatis views dan engagement kita akan jauh lebih terdorong sama algoritma sosial media sehingga kita bisa jadi lebih viral segala macam dan seterusnya. Jadi itu kuncinya adalah kuncinya adalah kita bikin hook yang bagus gitu ya. Tuh. Nah, habis itu sekarang kita udah tahu hook tuh apa, sekarang kita udah tahu teknik rahasianya, lalu bagaimana cara bikinnya gitu kan. Nah, ini gue jelasin. Jadi tapi sebelum kita bikin gitu kan, bagaimana cara bikinnya, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan bentuk hook yang bagus gitu ya. Jadi penjelasannya, sebuah hook yang sukses bukanlah kebetulan. Ia dirancang secara presisi untuk memicu respon psikologis instan. Hook yang menang atau winning hook harus memenuhi dua kriteria utama berikut secara bersamaan. Yang pertama adalah topic clarity gitu ya. Topic clarity itu seperti apa? Jadi di sini penjelasannya, penonton harus memiliki pemahaman yang sebening kristal mengenai apa yang dibahas di dalam video tersebut sebelum mereka menginvestasikan waktunya lebih lanjut gitu ya. Nah, ada yang disebut dengan 3 detik pertama gitu ya. Ada satu buku namanya adalah Hook Point yang ngebahas tentang ini lebih jelas gitu ya. Mungkin nanti gue akan bikin lagi video yang berhubungan dengan Hook Point. Tapi di sini di video kali ini gue akan jelasin tentang hooknya aja dulu nih gitu ya. Nah, di sini itu ada bagaimana caranya hook itu bisa menjelaskan topik atau video yang dijelaskan panjang. Misalnya video ini panjang, itu secara dalam waktu 3 detik doang. Bagaimana caranya gitu kan. Nah, itu ya. Jadi dengan cara kita bisa menjelaskan semuanya itu ke dalam 3 detik pertama, jadi orang-orang akan punya pemahaman yang crystal clear terhadap topik yang mau dijelaskan di dalam video gitu ya. Jadi orang-orang mau menginvestasikan waktunya lebih banyak untuk menonton videonya sampai habis gitu ya. Jadi yang pertama adalah hook yang baik itu pasti punya pasti bisa membuat
orang-orang jadi lebih memahami gitu kan terhadap topik yang ada. Jadi itu benar-benar crystal clear dan topik clarity-nya jadi lebih jelas kalau misalnya mereka mendengar hook tersebut gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keingintahuan yang tepat sasaran gitu ya, atau on target curiosity gitu ya. Jadi membuat orang penasaran aja itu nggak cukup gitu. Itu namanya clickbait murahan gitu ya. Nah, Anda membutuhkan keingintahuan yang terarah dan bermakna. Penonton harus merasakan dorongan internal yang kuat dengan 3 elemen kunci utama gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa ngebungkus hook kita supaya orang-orang punya dorongan yang kuat untuk bisa nonton video kita sampai habis gitu ya. Jadi di sini ada 3 poin utama ya untuk bisa bikin on target curiosity hook gitu ya, atau poinnya. Nah, yang pertama adalah relevansi personal. Mereka harus merasa, hey, topik ini dibuat khusus untuk saya atau situasi saya. Sama seperti yang tadi gue bilang di awal video. Kena bingung bikin konten capek-capek tapi nggak ada yang nonton gitu kan. Nah ini terus gue juga specify secara jelas, hai para konten kreator gitu kan. Gue bilang siapa role-nya. Gue lagi ngomong sama siapa? Hai para konten kreator. Ini jelas kan. Berarti kalau misalnya yang nonton konten kreator, oh ini berarti kontennya buat gue banget karena gue adalah seorang konten kreator misalnya kayak begitu kan. Jadi kita harus bisa bikin suatu relevansi personal yang sangat bagus gitu supaya orang-orang mau nonton video kita sampai akhir. Itu yang pertama gitu ya. Nah ini untuk bisa membuat sebuah relevansi personal yang bagus, itu kita bisa menggunakan berbagai macam cara ya. Entah kita bisa sebutin role-nya mereka, para konten kreator, atau kita bisa mixin berbagai macam value-value lain, misalnya kayak demografi, hai para pria-pria lajang kayak gitu kan, yang pria-pria berumur 31 tahun kayak gitu. Kalau mau spesifik banget ya, ini gue ada satu cara yang bisa bikin kayak gitu ya, itu demografi, atau bisa juga by psikografi atau kebiasaan segala macam, itu bisa dilakukan semua gitu kan, dengan mixing kayak tadi itu untuk bisa dijadikan sebuah hook yang relevan gitu ya, atau bikin hook yang on target curiosity. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jaminan nilai atau value promise. Di sini penjelasannya ada keyakinan bahwa sadar bahwa menonton video ini bukanlah buang-buang waktu, tapi percaya bahwa ini akan memberikan keuntungan yang besar, baik berupa hiburan atau edukasi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bikin konten yang hiburan, entertainment gitu kan, ya teman-teman harus memastikan setelah orang nonton video teman-teman itu mereka akan merasa sangat terhibur. Nah dengan begitu artinya attention span-nya atau watch time-nya nanti akan semakin meningkat, dan balik lagi algoritma akan nge-push. Tapi kalau teman-teman bikin edukasi, pastikan bahwa gitu ya, konten yang teman-teman bikin gitu ya, poin-poin atau informasi yang teman-teman bikin itu bisa mendeliver informasi atau sebuah pengetahuan yang bisa nempel ke orang dan bisa bikin orang jadi lebih pinter gitu ya. Jadi itu pastikan ada value promise-nya itu terdeliver di dalam video. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang kayak gue akan kasih satu teknik rahasia di dalam video, misalnya video edukasi gitu, maka teman-teman juga harus pastikan bahwa di dalam video tersebut itu akan terdeliver secara sempurna. Jadi kayak gitu ya. Kalau enggak nanti dia akan slope-nya akan turun lagi di video-video berikutnya, mereka nggak nggak mau menonton secara penuh kayak gitu ya. Jadi itu yang kedua ya adalah value promise. Yang ketiga adalah kesenjangan informasi gitu ya. Jadi kita harus juga bisa membuka celah di dalam otak penonton gitu ya, sebuah pertanyaan yang hanya bisa jawab dengan cara terus menonton videonya. Misalnya kayak tadi gue bilang kan di awal di hook pertama, 3 detik pertama video gue bilang kayak, ini gue akan kasih tahu satu teknik rahasia tentang misalnya meningkatkan views dan engagement gitu kan. Nah, salah satu tekniknya namanya adalah hook ini gitu kan. Tapi teman-teman lihat kan di sini, ini gue belum jelasin secara full gitu kan tentang hook ini apa segala macam. Mungkin ada teknik-teknik lagi berikutnya segala macam gitu kan. Nah, ini teknik rahasia ini akan baru bisa teman-teman lengkapi dan teman-teman milikin kalau misalnya teman-teman itu nonton video ini tuh sampai habis gitu ya. Nah, itu ya. Jadi bagaimana caranya gitu kan? Enggak cuman dengan cara kita ngebungkus gitu kan, bikin hook yang bagus doang, tapi gimana caranya kita bisa bikin sebuah video yang orang-orang itu videonya relevan, terus juga orang-orang mau nonton sampai habis gitu ya. Mereka akan memahami secara utuh kalau misalnya mereka menonton video ini sampai habis. Jadi itu dimaksud dengan curiosity gap ya. Bagaimana caranya kita bisa meningkatin gitu kan rasa penasaran orang untuk bisa terus nonton videonya sampai habis gitu. Jadi itu adalah 2 poin utama
dua poin utama dari hook yang bagus. Jadi kalau kita mau mendesain sebuah hook, kita pastikan dua poin utama ini masuk, yaitu adalah topic clarity, yang kedua adalah on target curiosity. Dan lebih jelasnya teman-teman bisa ngelihat secara detail di diagram yang ada di sini ya. Jadi kalau untuk on target curiosity bisa bikin kayak gini, ada relevansi personalnya, ada jaminan nilai, dan ada kesenjangan informasi yang jelas gitu ya. Jadi nanti setelah videonya ditonton dari awal sampai habis, teman-teman bisa dapat apa kayak gitu. Jadi itu ya dimaksud dengan on target curiosity itu. Dan ini dua topik poin utamanya. Lalu berikutnya di sini kita sekarang belajar tentang sebenarnya ada 4 kesalahan fatal utama saat orang-orang itu bikin hook gitu. Dan pastikan saat kita bikin hook ini jangan sampai ada 4 poin ini di dalam hook kita, sehingga gitu kan hook kita atau orang-orang yang nonton itu kemudian jadi kabur dari video kita gitu ya. Jadi pastikan 4 poin utama ini pada saat kita mendesain hook itu tidak ada di dalam hook kita ya. Nah, 4 poin utama ini ada apa aja? Oke, kita start dari yang pertama ya. Yang pertama adalah penundaan atau delay gitu ya. Jadi sini ada penjelasannya. Kesalahan ini terjadi ketika konteks tentang apa isi video ini ditunda terlalu lama. Dalam dunia konten istilahnya ada istilah yang disebut dengan speed to value, kecepatan menuju nilai gitu ya. Nah, masalahnya adalah Anda terlalu bertele-tele di awal melakukan intro yang tidak perlu atau menyembunyikan poin utama. Misalnya ada hook yang bentuknya kayak begini. Guys, ini ada salah satu hal tergila yang pernah gua lihat, dan ketika kalau misalnya teman-teman lihat semua, teman-teman pasti nggak akan percaya soal ini. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong kayak begitu, itu tapi intinya apa gitu kan? Poinnya apa? Yang mau dijelasin tuh apa? Nggak secara detail dan nggak secara jelas tentang menjelaskan tentang poin yang mau dijelasin tuh apa. Beda kalau misalnya gue bilang kayak yang tadi gue mulai di awal video gitu kan. Kayak gue bilang, halo para konten kreator semua, ya kan, balik lagi. Bingung kenapa bikin konten capek-capek tapi nggak ada yang nonton. Beng. Kayak tamparan langsung kan, udah capek bikin konten tapi nggak ada yang nonton. Nah itu kayak masalah yang paling common, yang paling sering dihadapi sama para konten kreator kan gitu. Jadi gue jelasin di awal secara spesifik banget gitu kan, gue deliver value-nya. Nih, gue akan kasih, ini problem lu ini kan, dan gue akan solve langsung di sini kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi pastikan pada saat kita bikin atau mendesain sebuah hook, pastikan speed to value. Pastikan adalah kita memberikan sebuah value yang secepat-cepatnya ke customer, supaya secepat-cepatnya ke audiens atau penonton gitu lah ya, supaya audiens ini paham gitu videonya tentang apa gitu ya. Jadi jangan pakai nunda-nunda dulu segala macam, itu kelamaan nanti orang-orang malah nggak mau nonton videonya sampai habis. Jadi itu yang pertama. Kesalahan pertama adalah delaying gitu ya. Jadi kita terlalu lama mendelay segala macam, ini gua adalah ini kelamaan gitu. Pastikan aja value-nya terdeliver secepat-cepatnya ke audience atau penonton. Itu yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah kebingungan atau confusions di sini ya. Jadi di sini ada masalahnya adalah penonton tidak mengerti atau tidak bisa memproses apa yang Anda katakan. Ini biasanya disebabkan oleh kurangnya kejelasan dalam pemilihan kata atau copywriting gitu ya. Nah, solusinya adalah gunakan kata-kata yang lebih singkat, sedikit gitu ya. Kemudian gunakan kata-kata yang sederhana, lalu gunakan kalimat aktif gitu ya. Nah, misalnya contohnya kayak gini ya. Orang-orang ini membangun kerajaan bisnis $30 juta dan uang online yang mereka hasilkan adalah yang paling sulit didapatkan jika Anda tidak mengembangkan praktik journaling seperti yang mereka lakukan. Mati lu. Kalau misalnya lu di awal video, di 3 detik video pertama, lu ngomong kayak begini, otomatis orang gak bakalan gitu kan ngeklik video lu gitu kan, dan mau nonton videonya sampai habis. Kenapa kayak begitu? Karena hooknya ini terlalu ribet gitu kan. Kalau mau bikin hook itu pastikan bikin hook tuh yang sederhana aja, yang benar-benar orang anak kelas 6 SD pun bahkan di bawahnya pun bisa memahami gitu ya. Kenapa kayak begitu? Ya tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan curiosity gap tadi gitu kan, terus juga meningkatkan speed to value tadi, sehingga orang-orang jadi lebih ngerti, paham gitu kan, terus juga mau nonton videonya sampai habis. Kalau kita bikin hooknya yang terlalu kompleks, orang-orang malah jadi nggak mau nonton video kita gitu kan. Jadi pastikan yang kedua adalah bikin hooknya sesederhana mungkin gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga kemudian berikutnya adalah irrelevansi gitu ya. Jadi di sini penjelasan lagi, penonton tidak yakin bahwa apa yang datang setelah hook cukup berharga untuk membantu mereka memecahkan masalah. Nah, mereka berpikir ini tidak ada gunanya buat gua gitu kan. Misalnya kayak tadi gitu kan. Gue bilang nih gua, teman-teman punya
udah capek-capek bikin konten segala macam tapi nggak ada yang nonton gitu ya. Nah di video kali ini gue akan kasih tahu teman-teman salah satu program analytics yang bisa didapatkan dengan harga $100.000 per hari misalnya gitu kan. Nah kalau lu ngomong hooknya kayak begitu gitu kan, nggak semua orang mungkin bisa ngikutin gitu kan. Misalnya dari sisi harga segala macam kayak begitu gitu kan, atau dari sisi teknis misalnya nih ada satu teknik yang begini yang yang bisa membuat lu jadi lebih apa segala macam kayak gitu ya. Tapi hooknya itu tidak terlalu kompleks atau segala macam kayak begitu ya. Jadi nggak sesuai gitu. Jadi problemnya apa, solusinya tuh nggak sesuai atau solusinya terlalu kompleks sehingga orang-orang kayaknya gue nggak nonton videonya dulu deh karena ini kayak solusinya terlalu kompleks, gue nggak ngerti dan mungkin gue belum bisa mencapai sampai situ gitu. Mungkin gue nonton videonya lebih sederhana. Jadi gitu ya. Jadi pastikan adalah kalau misalnya kita menjabarkan sebuah hook harus semuanya tuh relevan satu sama lain. Kalau kita menjelaskan suatu masalah, kita menjelaskan suatu solusinya kalau bisa sangat-sangat relevan dengan masalah tersebut. Jangan berbeda atau jangan bikin solusinya tuh terlalu jauh melampaui gitu ya. Sehingga solusi tersebut menjadi tidak relevan gitu kan untuk target audiensnya atau penontonnya gitu ya. Itu terus habis itu di sini ada cara memperbaikinya, itu ada dua metode mudah. Yaitu gunakan kata kamu atau Anda atau para gitu kan. Habis itu fokuslah pada audiens bukan diri sendiri saat menyampaikan hook gitu. Jadi kayak misalnya gue lagi ngejelasin kayak gini, gue benar-benar ngejelasin untuk teman-teman semua gitu kan, bukan yang berhubungan tentang gue ada seorang ya itu gitu kan. Jadi pastikan selalu kita menjelaskan secara begitu. Habis itu berikutnya di sini, nah ini ya, jika kamu telah berjuang dengan masalah kulit seumur hidupmu, maka kayak gitu ya. Jadi kita bisa ngebuatnya kayak gitu. Jadi buat hooknya jadi lebih relevan. Bingkai hook seputar nilai yang diharapkan, expected value, pahami jenis video Anda. Jadi misalnya kalau hiburan, solusi untuk rasa bosan gitu kan. Tadi gue bilang kan, kalau entertainment gitu kan, orang pengen di entertain, orang pengen happy kalau misalnya nonton video kita, itu yang pertama. Yang kedua, kalau education pasti kan ada solusi untuk masalah spesifik gitu ya. Jadi video, orang nonton suatu spesifik video itu mereka pengen solusi, mereka pengen belajar sesuatu dan mereka pengen memecahkan masalahnya. Jadi kalau kita bikin konten edukasi pastikan adalah kontennya itu bisa menyelesaikan suatu spesifik masalah tertentu. Itu yang kedua ya. Jadi hiburan dan edukasi gitu ya. Jadi cara delivernya itu berbeda gitu ya. Jadi hiburan melakukan entertainment melakukan solusinya adalah rasa bosan, menyelesaikan rasa bosan. Kalau edukasi adalah menyelesaikan suatu masalah spesifik atau suatu problem yang dimiliki oleh seseorang gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada dua poin utama juga ya pada saat kita mau menyelesaikan suatu masalah. Yang pertama adalah nice to have atau sekedar punya aja, ya udah bagus deh, nggak ada masalah kayak begitu ya. Ini adalah 3 tren utama dalam perawatan kulit misalnya. Kita bilang kayak begitu ya. Kurang mendesak atau tidak terlalu mendesak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah needs to have, yang bener-bener harus gue punyain saat ini juga gue harus punya gitu kan. Solusinya kayak tadi yang gue bilang kan di awal video, hooknya balik lagi. Bingung kenapa bikin konten capek-capek tapi nggak ada yang nonton. Dan misalnya teman-teman udah bikin 100 konten video gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak nonton video gue ini sampai akhir, teman-teman nggak akan ketemu nih satu rahasia untuk bisa ningkatin views dan engagement ini kan. Itu makanya gitu gue bikin hooknya modelnya kayak begitu untuk bisa membuat atau ngebungkus gitu kan hooknya menjadi sebuah solusi utama, atau video ini bisa jadi sebuah solusi utama. Makanya jadi yang namanya adalah needs to have gitu, atau harus tahu nih, gue harus tahu nih satu teknik rahasia ini apaan ya kayak gitu. Itu sih. Jadi bagaimana cara kita bisa bikin hooknya yang bagus, itu pastikan adalah hook kita rap itu tadi ya. Jadi instead of nice to have jadi needs to have, benar-benar harus yang dimilikin ya. Kayaknya informasi ini sangat penting, gue harus punya nih informasi ini kayak gitu ya. Jadi itu adalah poin ketiga. Jadi pastikan hook kita tuh relevan gitu ya, tapi bukan tidak relevan atau irrelevant gitu ya. Habis itu kesalahan ketiga. Yang kesalahan keempat adalah disinterest gitu ya. Jadi di sini penjelasannya, ini adalah masalah rasa ingin tahu. Hook Anda gagal membuat penonton cukup penasaran untuk terus menonton sampai habis gitu ya. Jadi kalau misalnya kita hooknya udah bagus di awal nih, gue udah bilang ini adalah salah satu teknik rahasia yang bisa bikin ningkatin views dan engagement lo misalnya kayak gitu kan. Nah ternyata tapi pas udah dijelasin di video segala macam, oh ternyata tontonan segala macam itu tidak
secara spesifik ngejelasin segala macam bla 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 gitu kan. Tidak secara jelas menjelaskannya atau juga bahasa-bahasanya terlalu sulit segala macam. Nah, orang jadi disinterest atau jadi tidak interest lagi terhadap kontennya dan kemudian meninggalkan video. Nah, untuk itu kita ada satu teknik yang namanya adalah curiosity loop gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lingkaran keingintahuan gitu ya. Jadi di sini nih kalau kita lihat gambarnya di sini bentuknya kayak gini ya. Jadi di sini pertama ada sebuah pertanyaan yang kita tanyakan, lalu balik lagi ke konteksnya, dari konteksnya lalu balik lagi ke pertanyaannya, lalu dari konteks balik lagi ke pertanyaannya. Flow-nya kurang lebih kayak begini. Jadi misalnya ya, pola pikirnya harusnya bentuknya kayak gini. Kalau kita mau mendesain sebuah video yang benar-benar ditonton sama orang dari awal sampai habis setiap waktu, selalu bikin polanya kayak gini. Jadi pertama ajukan pertanyaan, tanya, lu pengen tahu satu teknik rahasia? Itu dimulai dari awal. Itu ya, yang pertama. Yang kedua adalah, lu mau tahu nggak poin utamanya kalau misalnya lu mau bikin hook yang bagus, itu ada 2 loh. Apa aja ya? Nah, itu yang kedua. Misalnya, nih, lu tahu nggak sih sebenarnya kalau orang-orang bikin hook itu mereka punya 4 kesalahan utama loh. Nih 4 kesalahan utama. Nah, mereka kan pasti nungguin kan dari poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan curiosity loop gitu ya. Jadi bagaimana cara kita bisa mendeliver, ada sebuah pertanyaan, kita deliver, terus kita ajuin lagi pertanyaan, deliver lagi, ajuin lagi, deliver lagi, dan seterusnya ya. Jadi kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan curiosity gap. Jadi bagaimana cara kita bisa bikin orang nonton dari awal sampai habis. Gimana caranya? Ya itu tadi gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada yang namanya adalah teknik utama gitu kan. Itu adalah bagaimana caranya untuk kita bisa bikin ketidaktertarikan orang itu jadi berkurang gitu ya, di dalam konten kita. Yang pertama adalah kita tekniknya adalah contrasting gitu ya. Jadi sini penjelasannya, contrasting atau kontras adalah jarak antara keyakinan umum penonton saat ini dengan perspektif alternatif atau kontrarian yang Anda tawarkan. Semakin besar jaraknya, semakin tinggi rasa ingin tahu seseorang. Misalnya gitu ya. Di sini ada 2 cara untuk menggunakan teknik kontras ini. Yang pertama misalnya implied contrast. Anda dapat menyebutkan alternatif yang mengejutkan tanpa menyebutkan cara biasanya karena sudah dianggap umum. Misalnya contohnya, jika kamu ingin menyembuhkan jerawatmu, suplemen herbal ini 8 kali lebih efektif ya, tersirat daripada obat biasa yang kita pakai gitu ya. Jadi kata-katanya kita bisa bikin kata-kata hooknya jadi kayak gini. Jika kalau misalnya lu pengen jerawat lu hilang, pastikan lu pakai suplemen herbal ini yang 8 kali lebih efektif dibandingkan kayak lu cuman ngomong suplemen hebat ini bisa meningkatkan atau menyembuhkan jerawatmu secara instan. Tapi instan tuh seberapa instan itu kan. Tapi kalau misalnya kita bikin 8 kali segala macam atau implied contrast, 8 kali ya, terus gimana ya segala macam, terus gimana ya, kok bisa sih ini segala macam gitu kan. Jadi akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru nih. Nah dengan begitu orang-orang jadi mau gitu kan nonton videonya atau nonton kontennya, atau mau kemudian beli produknya, bahkan beli produknya gitu kan. Jadi kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kontras terucap atau stated contrast. Anda secara verbal membandingkan A dan B secara eksplisit. Misalnya kebanyakan orang menyembuhkan jerawat dengan akutan obat keras, tapi aku punya ramuan herbal yang bisa melakukannya 3 kali lebih cepat gitu ya. Jadi kita bisa juga bilang dengan cara namanya adalah stated contrast gitu ya. Nah, dengan cara kita bisa bilang kalau nih ada solusi A nih kayak begini. Lu tahu nggak sih kalau misalnya dengan menggunakan solusi B itu lu bisa menyelesaikan permasalahan lu itu 3 kali lebih cepat. Nah, itu bisa juga dibuat seperti itu gitu ya. Nah, jadi itu adalah salah satu teknik contrasting yang bisa mengurangi proses mengurangi problem hook, yaitu yang namanya adalah disinterest, supaya orang-orang tidak tertarik gitu. Jadi dengan cara kita bisa bikin menggunakan kontras gitu kan kayak begini, itu sehingga orang-orang jadi jauh sangat amat gitu kan. Jadi jauh lebih tertarik lagi gitu kan mau nonton videonya gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gini jadi 8 kali lebih efektif seperti apa ya? Nah, kalau misalnya kayak gini, gue dulu pakai kayak begini ya. Oh ternyata ada loh solusi yang lebih bagus. Terus gimana solusi yang lebih bagus kayak gitu kan? Nah kayak gitu ya. Jadi itu mengurangi resiko kita untuk bikin suatu hook yang irrelevant, mengurangi hook yang kemudian orang jadi disinterest sama hook tersebut kayak gitu ya. Jadi gitu. Nah terus habis itu berikutnya itu adalah 4 teknik utama atau kesalahan utama yang kalau bisa kita jangan ikutin gitu ya. Nah itu. Nah ini di video ini itu gue ambil base-nya adalah dari salah satu video
kreator luar yang namanya adalah Callaway ya. Jadi give me 15 menit and I'll make you hooks impossible to skip gitu ya. Dan ini adalah sumber gua, dan ini benar-benar videonya buat gua pribadi kayak wow, membuka mata gua banget gitu kan. Jadi dari video kalau teman-teman lihat di channel gua itu, di main channel gua namanya adalah Cermat gitu, sedikit cerita di sana gua bikin gitu kan. Semua konten gua tentang teknologi artificial intelligence totally nggak pakai hook. Gua ngomong aja langsung secara langsung. Terus habis itu ya udah gitu ya. Dan ternyata ketika gue mulai menggunakan hook itu ada peningkatan engagement yang cukup naik dibandingin sama kalau gue nggak pakai hook sama sekali gitu kan. Nah makanya ini gue udah tahu suatu teknik tertentu dan gue ambil resource-nya dari sini, gue mention gitu kan. Terima kasih kalau dan gue sekarang ngebagikan lagi ke teman-teman semua gitu ya. Buat teman-teman yang ngerti bahasa Inggris segala macam. Nah ini gue kasih lihat juga gitu ya tekniknya gitu ya. Nah nanti di video-video berikutnya juga gue akan kasih lihat lagi berbagai macam contoh-contoh hook yang kemudian kita bisa pakai gitu kan based on informasi hook yang ada di sini gitu, sehingga teman-teman nanti bikin videonya jadi lebih enak gitu ya. Nah kalau teman-teman tarik nanti mungkin jangan lupa subscribe channel gue ya, biar nanti gue tambah semangat lagi bikin videonya. Oke, mungkin itu aja yang gue bisa sampaikan di video kali ini gitu kan. Kalau teman-teman ada pertanyaan segala macam silahkan taruh di kolom komentar di bawah ya. Sekarang kita tutup materi ini dengan mengklik tombol lulus dan cuan. Selamat, kamu baru saja menyelesaikan satu materi penting hari ini. Ini bukti kalau kamu serius mau upgrade skill dan gak cuma ikut-ikutan tren. Jangan henti di sini aja. Ayo cek dan scroll konten lainnya buat nemuin peta rahasia cara hasilin cuan praktis pakai AI. Yuk, gas sekarang! Ya, oke, balik lagi. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau teman-teman dari video ini mendapatkan manfaatnya, terus juga teman-teman mendapatkan value-nya dari sini, jangan lupa bantu share, like, sama komen di video ini. Terus di situ ada website gue juga di akunsun.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thank you semua udah nonton. Oke, bye.